pemetaan dari BPN terhadap lokasi tanah Duen Pura Desa yang belum masuk dalam peta lokasi. Sehingga menurut laporan dari pihak sana itu dianggap double. Sertifikatnya ada? Ya, dianggap ganda. Tapi saya yakinkan tidak ada ganda. Nah, ya sudah saya cek. Yang jelas itu masing-masing sudah bersertifikat. Berbeda, Pak. Dari 61 sertifikat yang sudah terbit itu clear. Tidak ada double. Tidak ada double sertifikat? Tidak ada. Semua ada sama desa? Ada Duen Pura Desa. Atas nama Duen Pura Desa. Tidak ada atas nama pribadi. Tidak ada. Saya yakinkan tidak. Pernyataan tersebut dilontarkan pada saat pertemuan yang diprakarsai oleh BPN Buleleng dengan mempertemukan Kompadan Kubu Tambahan dan Juru Pasek Ketut Warkadea hari Selasa, tanggal 28 September 2021. Buntut pernyataan dari Juru Pasek Ketut Warkadea, Komunitas Penyelamat Aset Desa Adat atau Kompadan Kubu Tambahan memberikan pernyataan balik hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, pukul 10 WITA. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kompadan Kubu Tambahan, Ketut Ngurah Mahkota, dan Pembina Kompadan Kubu Tambahan, Gede Suwardana. Tanggal 28 kemarin kami dengan membawa bukti dan data jadi untuk menunjukkan lokasi. Kami tunjukkan di sini lokasi tanah Duen Pura ini. Di sini ada nomor persil dan ada jadi penyanding-penyanding di sini. Lengkap ini data peta wilayah yang diakui oleh pemerintah juga. Dan ini juga dari pihak Warkodia juga punya. Sayangnya kemarin penunjuk lokasi dari pihak Warkodia tidak bawa ini. Kami bawa ini dan bawa semua sertifikat yang ada kami pegang di sini di Kompadan. Kami di situ berpegangan kepada petunjuk ATR atau Dirjen untuk memperlihatkan atau menunjuk lokasi yang disinyalir ada sertifikat ganda. Ketut Ngurah Mahkota disebutkan pernah meminta pertanggungjawaban kepada Juru Pasek Ketut Warkadea atas tindakannya pada tahun 2012, namun tidak pernah memberikan jawaban. Karena dalam perjanjian tahun 2012 itu ada perubahan struktur hukum yang merugikan masyarakat Kubu Tambahan, yang merugikan krama desa adat Kubu Tambahan. Dan setelah dilakukan perjanjian itu, ada indikasi kejahatan yang sifatnya konspirasi antara investor dari Jakarta dengan pelaku lapangan yang terindikasi dilakukan oleh Ketut Warkadea selaku klien desa adat Kubu Tambahan tanpa melalui Paruman Desa, ya, dan didukung oleh oknum pejabat BPN Buleleng, sehingga terbit sertifikat yang diduga ganda, double. Jadi sertifikat terbit dalam satu hak alas hak yang sama, terbit dua sertifikat pada tahun yang berbeda. Itu yang kami maksud ganda. Jadi sertifikat pertama tahun 1999 itu sudah semua persil tersertifikatkan, dan itu sudah diakui secara tertulis juga oleh Warkadea selaku penghulu desa bahwa menyatakan semua persil sudah disertifikatkan melalui proyek P3HT, sehingga ada sertifikatnya yaitu 37 sertifikat, 6 sertifikat terbit pada tahun 93, 31 sertifikat terbit tahun 99. Namun ternyata ada satu fakta bahwa sertifikat hak guna bangunan tanah Duen Pura digades sebesar 1,2 triliun rupiah oleh pihak investor. Padahal pihak investor berjanji akan membangun hotel dan prasarana lainnya, namun sampai kini tidak ada realisasi. Sudah menyatakan diri bahwa semua sudah bersertifikat. Jelas terlihat tindakan daripada investor di sini. Karena ini adalah yang membuka ini pada tahun 2019 adalah BPN. BPN yang membuka aibnya yang kami tidak tahu. Sehingga SHGB yang sudah dia dapatkan digadekan mencapai angka 1,2 triliun rupiah. Itu bukan angka main-main, bukan miliar.
1,2 triliun rupiah. Kami sangat prihatin. Kalau ini dibiarkan terus, kami akan kehilangan hak kelola selamanya. Tanah ada, sertifikat ada, tapi kalau hak kelola dikuasai oleh investor dari Jakarta, semua dipagar 370 hektar, kita nggak bisa apa-apa. Kita akan kehilangan. Dan disinilah kita mau juga membangkitkan kesadaran kami di Desa Kubu Taman untuk bangkit melawan, ya, mafia tanah Jakarta yang juga menjadi semangatnya Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi wanti-wanti, Pak Kapolri pun diwanti-wanti, jangan membackingi mafia tanah. Di sini beda caranya. Kemudian, Kompada membeberkan beberapa fakta bahwa beberapa lokasi yang disampaikan oleh pihak juru pasar Ketut Warkadea yang tercantum di sertifikat ternyata tidak sesuai, alias asal tunjuk lokasi tanpa dasar, dan sempat diingatkan oleh salah seorang pecalang. Padahal menurut Kompada, pihak juru pasar Ketut Warkadea juga memiliki peta yang sama sesuai dengan milik Kompada. Dari BPN, Pak Pasek mengikuti petunjuk dari Amerikan. Ini ada informasi dari ada informasi dari pecalang. Jadi nyarikan Budu Gerte. Nah, ini jadi nyarikan Budu Gerte. Nah, ini ada perubahan. Ada perubahan. Ini adalah peta kelasiran tahun 1942 yang diakui oleh pemerintah. Termasuk semua DP-DP ini didaftarkan ke Dirjen Pajak dan sudah keluar juga suratnya diakui oleh pemerintah. Inilah lahan milik Desa Adat Kubu Taman. Ya, ternyata yang dia tunjuk adalah DP 62, 63, 68 adalah di Banjar Tegal. Jadi daerah sawah Umudese. Di sini ditunjuk sama dia. Dan satu lagi yang paling mencengangkan saya, ya, satu persil, ya, jadi dua itu sertifikat 1407, ya, saya lihat alas haknya adalah persil atau DP 119 yang letaknya di Banjar Kaji Kangin yang sekarang masuk daerah Tapak Dare. Ini dia tunjuk di sawah di sini, di Banjar Tegal Umudese. Dia tunjuk di Pura Desa. Pura Baliagung. Nah, ini Pura Baliagung. Dia tunjuk di sini. Pura Baliagung ini ditunjuk sebagai ini. Alas haknya DP 119. Aneh. Ini Pura Baliagung. Puranya ditunjuk. Padahal alas hak yang benar adalah di sini sesuai dengan kelasiran. Saya nggak ngerti kenapa dia. Padahal dia tahu. Padahal dia punya ini. Dia nggak gunakan. Apa dia sengaja menuju yang salah? Saya juga nggak tahu. Tapi saya melihat dikasih kebohongannya luar biasa. Dan dari hasil penelitian fisik kemarin jelas-jelas tumpang tindih, jelas-jelas numpuk. Yang kami ini kan setelah dicek kami tunjukkan kepada BPN. BPN bilang apa? Ya kalau di sini ya numpuk. Makanya dia tak tahu dia tunjuk lokasi yang lain. Mungkin tanpa dasar. Hanya nunjuk gitu aja. Bayangin sampai dikasih peringatan sama seorang pecalang loh, memberikan peringatan. Harikan bukan di sana. Ini, itu apa artinya? Kompada Kubu Tambahan sangat menyayangkan pernyataan klien Desa Adat Kubu Tambahan tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada sertifikat yang ganda. Uniknya, ada satu sertifikat yang ternyata dibuatkan nomor baru dengan mencoret sertifikat. Pak Ketut Warkadea selaku klien Desa Adat Kubu Tambahan memberikan pernyataan bahwa tanah milik Desa Adat Kubu Tambahan tidak ada yang double. Kan begitu pernyataannya dia. Sertifikatnya ada yang double. Justru itu permasalahan yang kami melihat. Jelaskan. Dalam satu objek lahan yang sama, ada dalam satu alas hak yang sama, ada muncul sertifikat double. Terbit tahun 99 dan terbit tahun 2014. Jadi saya melihat ada dugaan pidana juga di sana.
karena Juru Pasar Kuala Gede selaku pilihan adat membuat surat keterangan sporadik. Ada 13 sertifikat yang fisiknya tahun 99. Dan ini Persel ini dia daftarkan ulang. Jadi Persel 119 dia daftarkan ulang tahun 2014 dengan surat pernyataan sporadik menyatakan Persel ini belum bersertifikat. Itu kan indikasi memberikan keterangan tidak benar dan itu jelas-jelas terindikasi tindak pidana yang sudah kami laporkan. Nih, sama ini. Ini sama Kompada juga sangat menyayangkan tindakan dari Juru Pasar Ketut Warkadea yang melakukan perjanjian tahun 2012 dengan pihak investor tanpa persetujuan dari warga desa adat Kubu Tambahan melalui paruman desa. Karena hukum tertinggi di desa adat adalah paruman atau dapat dikatakan persetujuan bersama dari seluruh masyarakat desa adat di Kubu Tambahan. Padahal kontrak antara investor dengan pihak desa adat Kubu Tambahan pada tahun 2001 dapat diperpanjang kembali pada tahun 2030. 16,815 aset milik desa adat Kubu Tambahan seluas 370 hektar yang sekarang hak kelolanya dikuasai oleh investor dari Jakarta. Hak kelola dikuasai tanpa batas waktu. Yang dilakukan perjanjian oleh Ketut Warkadea selaku Kelihan Desa Adat Kubu Tambahan tanpa sepengetahuan kerama desa. Dia bergerak sendiri. Ini yang ditakuti sama Warkadea. Yakin dia takut? Yakin dia was-was? Karena dia melakukannya tanpa melalui paruman desa. Dia bergerak sendiri tahun 2012. Kalau tahun 2001 itu persetujuan kerama desa Megang sampai 2031. Dan perjanjian itu boleh diperpanjang 1 tahun menjelang berakhir. Ini pecah di dua. Ini yang tahun 2014. Padahal Persel ini sudah bersertifikat tahun 99. Dari Singarja, Bali, Francelino dan Junior, Sinar Timur TV melaporkan. Sama ya. Ini jalan di tepi jalan ke Bulian, perbatasan Bulian ini.